Switch ya, mau ngajar. Alright, good afternoon adik-adik. Welcome to TKA 2, English Literasi 2. Di sini kita bakal bahas soal reading comprehension. There are 30 questions here. Jadi ada 30 soal reading comprehension di sini. Mau dengar ya suara kakak ya? Suaranya kedengaran kan, Dek? Oke, kita bahas ya. Reading comprehension, namanya soal reading. Of course, you have to read the question and you have to know the main idea dari teksnya kan gitu. Jadi kamu harus baca teksnya untuk jawab soalnya. Namanya juga soal reading. Nah, ada beberapa teknik yang digunakan kalau misalnya dalam membaca soal reading. Teknik yang harus kamu pakai adalah skimming teknik. Don't use scanning ya, karena kalau scanning itu bakal makan waktu banyak banget gitu. Jadi harus pakai skimming teknik membaca cepat kan gitu. Nah, untuk soal reading itu yang masuk ya seputaran materi-materi tadi yang pernah kita bahas. Pertama apa sih dia yang pernah masuk? Of course yang pertama masuk itu ada namanya main idea. Oke, yang pertama yang masuk itu udah pasti main idea, ide pokok. Main idea atau ide pokok. Nah, sama sini Kak. Sorry. Okay. Thank you. Oke. Oke, namanya reading yang paling sering masuk itu soal apa? Soal main idea. Main idea itu udah pasti sering masuk gitu ya, Dek. Nah, namanya soal main idea itu baca aja di paragraf 1 kalimat pertama atau kalimat terakhir. Kemudian soal yang paling sering masuk paling sering masuk itu adalah soal detail information. Di mana di soal ini questionnya itu nanya informasi yang tertera di dalam teks kan gitu. Kemudian ada juga soal vocabulary. Kalau soal vocabulary itu soal yang tanya sinonim atau antonim. Kayaknya adik-adik udah familiar lah ya sama materi-materi semacam ini. Kita langsung ke soal aja ya. Nah, kalau namanya soal reading, the first thing that you have to do adalah read the question first and then read the options. Baru skimming teksnya. Jangan kebalik. Jangan skimming teksnya baru baca question. Itu salah karena bakal makan waktu banget gitu. Jadi you have to read the question first and then read the options and then skimming the text. The first question is, based on the information given, which industry sectors are heavily impacted by AI? Nah, kita lihat di question ada nggak kata kunci di sini? Di sini ada ya dia. Dia kan tanya nih sektor industri mana yang paling berdampak sama AI. Jadi yang ditanya adalah industry sector are heavily impacted by AI. Heavily industry sectors. Itu jadi kata kunci. Industri mana nih yang paling berdampak sama AI gitu ya. Kalau kamu lihat di teksnya, di teks itu nggak ada bahas AI impact. Tapi kalau kamu lihat di diagram, itu langsung muncul ya, AI impact on different industry sectors. Jadi, kunci jawabannya, sesuai kunci yang ada di question, itu ada di diagram. Nah, kita lihat sekarang. Opsi A bilang information and communication, yes or no. Kalau kita lihat di sini, information and communication itu ada di bagian diagram yang terakhir. Di sini, information and communication itu hampir menyentuh 60%. Berarti, industri sektor di bidang information sama communication ini sangat berdampak terhadap AI. Jadi jawabannya of course yes. And then look at the option B, financial and insurance activities. Financial and insurance activities itu ada di atas information and communication gitu. Nah, di sini dia menyentuh angka lebih dari 50% dan hampir 60% juga ya. Nah, berarti financial and insurance activities ini juga heavily impacted by AI. Lalu kalau lihat opsi C, ada agriculture, forestry, and fisheries. Kita ke atas, ternyata dia ada di bagian paling atas nih, Dek. Agriculture, forestry, and fisheries. Hanya menyentuh under 10%. Dia hanya di bawah 10%. Berarti ini not heavily impacted by AI. So the answer is no.
Jadi question number one, yes, yes, and no, gitu. Nah, look at question number two. Paragraf kedua, discuss AI sebagai apa? Mainly discuss ini udah pasti nanya question main idea. In certain paragraph, paragraf berapa? Paragraf 2. Jadi kata kuncinya itu udah pasti ada di paragraf kedua. We go up to the second paragraph. Kalau kita lihat di sini, dia bilang kan, supporters present three main points. Supporters means advantages ya, berarti pendukung atau kelebihan yang dimiliki AI itu three main points. Jadi di paragraf kedua itu bahasnya kelebihan atau yang mendukung AI itu ada 3 poin. Nah, pertama karena efisiensi dan productivity. Di sini ya, efisiensi dan productivity. AI bisa menghandle tugas-tugas repetitif, monotonous task tanpa ada kelelahan. Itu poin pertama. Poin supporters pertama atau poin advantage atau kelebihan pertama. Nah, kamu skimming lagi teksnya, kamu jumpa kata second. Berarti ini poin kedua. Apa poin kedua di sini dibilang better decision making gitu untuk membuat keputusan yang lebih baik karena AI bisa menganalisis jumlah yang banyak dengan cepat. Nah, kalau kamu skimming teks lagi, ada poin ketiga. The third is learning and development, belajar dan berkembang. AI bisa meningkatkan employee engagement by offering personalized training. Jadi si AI ini bisa meningkatkan employee engagement dengan menawarkan personalized training. AI system bisa mendetek skill gaps and recommend teleprograms. Jadi di paragraf kedua ini kalau kita baca semuanya adalah advantages atau kelebihan yang dimiliki oleh AI gitu ya. Jadi balik ke question nomor 2, paragraf kedua discuss apa? Coba lihat opsi A. Paragraf kedua discuss AI sebagai tool, alat untuk meningkatkan workplace productivity and employee growth. Nah, ini benar. Kenapa? Karena ini sesuai sama poin pertama dan poin kedua yang ada di paragraf 2 tadi. Maka question nomor 2, jawabannya adalah opsi A. Kalau kamu lihat yang B, penyebab job losses. Nah, job losses ini kan berarti kehilangan pekerjaan. Ini kan bukan kelebihan dari AI. Sementara di paragraf kedua, kita fokus di advantages atau supporters untuk AI. Sedangkan yang C, replaces human leaders, ini juga kekurangan dari AI ya, alias bukan supporters untuk si AI. Yang D, incapable of human empathy, ya AI memang nggak punya empati kan gitu ya. Jadi ini bukan supporters di AI. Lagi-lagi tadi paragraf kedua bahas apa? Bahas supporters atau advantages yang dimiliki oleh AI. Sedangkan yang E, threat to employees privacy, ini juga ya, it's not advantage of AI atau supporter of AI. Now we go up to the next question, atau question number 3. According to the text, as a student who will soon join the workforce, what should you do to compete with AI? Nah, soal-soal kayak gini, ini soal-soal yang berkaitan sama detail information. Soal-soal yang nanya informasi yang sifatnya detail. Berdasarkan teks, berarti rujukannya tetap di teks ya. Sebagai seorang siswa yang akan join dunia kerja, apa sih yang seharusnya what should you do to compete with AI? Tadi kita kan udah bahas ya paragraf 2 yang mana di situ bahas supporters AI. Nah, kalau kamu lihat kita bahas paragraf ketiganya ya, biar lebih enak nanti apa jawabannya. Paragraf ketiga dia bahas critics. Jadi yang di paragraf 2 supporters, paragraf ketiga critics. Jadi kelebihan dan kekurangan gitu ya. Kekurangannya apa gitu sini? Raise several concern. Jadi ada beberapa kekhawatiran. Pertama, job displacement. AI ada bisa mengganti job kita gitu ya sebagai human. And then the second one, kalau kamu lihat di sini lack of human touch, kurangnya sentuhan manusia. Itu. Kemudian the third itu adalah ethical and privacy issue. Jadi isu keamanan privasi ini juga jadi concern di AI ya. Lalu kalau kita baca skimming lagi, conclusionnya adalah AI itu harus digunakan di dunia kerja, tapi dengan proper regulation untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalisir resiko. The caution well-planned approach is essential for the future. Sekarang kita lihat opsinya. Jadi kalau misalnya kamu nih siswa SMA, lalu pengen akan join workforce alias dunia kerja, apa yang akan kamu lakukan ke depannya kan gitu. Improve your emotional intelligence. Nah ini benar. Nah kalau ada yang kayak gini deh, berarti jawabannya itu lebih dari satu ya kan. There is more than one correct answer. Berarti jawabannya ada lebih dari satu. Improve your emotional intelligence. Tingkatkan kecerdasan emosional kamu. Nah ini benar. Karena tadi dari paragraf ketiga, kalau kamu lihat di sini, AI itu apa? Lack of human touch. Kurang
sentuhan manusia. Satu, yang kedua, di mana lagi tadi ya? Gitu ya, Dek. Karena dia kurang sentuhan manusia kan, dan AI itu kan nggak punya emotional intelligence. Nah, di sini juga ada nih. Di paragraf ketiga, baris ketiga, AI itu nggak punya empati dan emotional intelligence. Jadi kalau kita mau compete AI, kita harus tingkatkan itu, satu. Yang kedua, coba lihat. Avoid industry, di mana AI itu secara luas di aplikasi ini jelas salah. Kata avoid itu bikin kita jadi nggak berkembang. Semakin kita hindari sesuatu, semakin nggak berkembang, kan gitu ya konsepnya. Maka yang nomor 2 itu udah pasti salah. Nomor 3, undergo personalized training to close skill gaps. Melakukan personalized training. Nah, ini juga salah. Kenapa? Kalau kata kuncinya di sini adalah skill gaps. Kata skill gaps tadi muncul di paragraf kedua. Skill gaps. Paragraf kedua, mana dia tadi? Baris kedua dari bawah. Nah, di sini skill gaps. AI system can detect skill gaps. Jadi, AI itu bisa detect skill gaps gitu. Jadi kita nggak perlu melakukan undergo personalized training. Lagian di paragraf kedua sini juga dibilangkan kalau mana dia tadi? Di paragraf kedua di sini juga bilang kalau AI itu bisa meningkatkan employee engagement dengan offering personalized training. Jadi AI, bukan kita gitu kan. Kalau yang keempat, switch to jobs with minimal technology involvement. Mengganti jobs ke yang keterlibatan in teknologinya minimal. Ini jelas salah ya, berarti kita menghindari AI, bukan compete with AI. Sedangkan nomor 5, fokus on tasks that require creativity and complex thinking. Ini juga benar. Berdasarkan paragraf kedua. Lihat paragraf kedua di sini. Dia bilang di sini kan kalau misalnya AI itu main point pertamanya adalah efficiency and productivity. AI bisa menghandle repetitive monotonous task tanpa fatigue, membuat si para employees atau karyawan fokus on more complex and creative work. Berarti kita nomor 5 ini benar sesuai sama paragraf kedua. Jadi nomor 3, jawaban yang benar itu opsi 1 dan opsi 5. Nah, sekarang kita ke question selanjutnya, nomor 4. According to the text, what are the main reasons why many people are going cashless? Kata kuncinya di sini adalah cashless. Main reason. Jadi yang ditanyanya adalah berdasarkan teks, apa sih alasan utama kenapa orang-orang itu lebih suka cashless, kan gitu ya. Kalau kamu skimming teksnya deh, kata cashless pertama kali muncul itu di paragraf 1 baris terakhir. Dia bilang di sini, this new trend itu given rise atau meningkat gitu ya, sehingga muncullah istilah cashless generation atau generasi cashless gitu. Lalu kalau kamu lihat paragraf kedua, one main reason. Nah, di question tadi nanya apa? Nanya apa sih alasan utama, main reason. Berarti jawabannya di paragraf 2. One main reason or deceives is convenience. Alasan utama kenapa ada cashless generation itu adalah kenyamanannya. Kenapa? Karena paying dengan handphone saja atau kartu itu bisa lebih cepat dan lebih mudah. Jawaban nomor 4. Digital payments are quicker and more practical. Ini benar. Opsi 1. Karena sesuai sama paragraf 2 yang di atas tadi kan. Kalau opsi 2, orang-orang ingin simpan uang lebih dengan menggunakan e-wallet. Nah, ini juga bisa. Ini adalah implied information ya, informasi yang tersirat. Emang tidak tertulis secara langsung, tapi dari kata cashless generation, ini kan sudah menandakan kalau orang-orang itu lebih memilih menyimpan uang di e-wallet. Sedangkan yang 3, school dan cafe itu harus mulai menolak cash. Nah, ini kan bukan main reason ya, maka nomor 3 salah. Yang 4, using cards membantu orang-orang memperoleh extra income. Dengan logika kita bisa jawab kalau ini juga salah. Dan bukan main reason juga yang kita bahas tadi. Government juga salah. Nggak ada dibahas tadi di main reason. Nah, sekarang kita lanjut ke question nomor 5. Who is the author writing this text for? For. Untuk siapa teks di atas ditulis gitu ya. Kalau kamu lihat teksnya, tadi kan katanya cashless generation. Generasi cashless. Lalu kalau mau skimming teksnya, di sini dia bilang paragraf ketiga, baris terakhir, banyak sekolah dan kafe yang sekarang menolak untuk menerima cash. Encouraging young people to adapt to this modern lifestyle. Berarti teks ini ditujukan kepada teenagers and young adults adapting to digital payment. Maka jawaban nomor 5 itu yang opsi A. Sesuai sama di teks paragraf ketiga, baris terakhir tadi. Nah, sekarang lihat question number 6. How does the writer present different viewpoints about the topic? Dia tanya, gimana sih si penulis present different viewpoints?
gimana si penulis itu menampilkan viewpoints yang berbeda tentang topik. Topik tadi bahas apa? Bahas cashless gitu. Nah, maksud questionnya apa? Ini berkaitan sama organization of the text. Jadi dia tanya gimana struktur teks di atas gitu ya. Berarti kita bahas main idea masing-masing paragraf. Kalau di nomor 1 kita tadi udah bahas ya. Kalau di paragraf 1 ini adalah introduce the topic. Dia memperkenalkan sama kita topik. Topiknya apa? Topiknya adalah uh, munculnya sebuah tren yang disebut dengan cashless generation. Lalu di topik kedua, di sini dia bahas apa deh? Main reason-nya adalah convenience. Jadi ini bisa dibilang kenapa alasan pertama kenapa ada cashless generation karena kenyamanan. Ini alasan utama ya, atau reason satu. Nah, another reason, berarti reason kedua. Apa? Karena growth of technology. Jadi pertumbuhan teknologi itu juga semakin melesat gitu ya. Jadi ada dua alasan. Lalu kalau kamu lihat di paragraf keempat, di sini ada kata however. As you know, however itu adalah conjunction yang menunjukkan kontras. Berarti opsi sebelum however sama statement sebelum however sama statement sesudah however itu pasti berbeda. Kamu lihat di paragraf keempat. However, there are some concerns. Nah, di sini dia bahas concern. Di sini dia bahas kenyamanan gitu ya. Faster, easier. Berarti ini bahas yang di atas, bahas kelebihan. Di sini bahas concern kan gitu. Di sini bahas concern. Apa concernnya? Concernnya di sini bilang beberapa orang argue bahwa going cashless can exclude older generation. Jadi orang-orang yang lebih tua atau orang-orang yang nggak bisa akses smartphone dan bank itu bakal kesulitan sama si cashless ini kan gitu. Nah, baru di paragraf terakhir masuk kepada conclusion. Conclusion adalah the cashless generation represent a big change in how we handle money, katanya gitu. Jadi gimana deh teks tersebut disusun? Gimana organization of the text-nya? Dimulai dari introduction, lalu kelebihan, concern, baru masuk ke kesimpulan. Maka nomor 6 jawabannya only negative effect kata dia. Yang A jelas salah karena ada positif efeknya tadi kan. Kalau yang B fully digital. Clearly supporting the idea of going fully digital. Ini nggak mau pilih paragraf keempat yang bahas concernnya kan gitu. Kalau yang C, international research, tadi kita nggak ada bahas at all. Kalau yang D, giving emotional opinions. It's not emotional opinions ya, dari young people ini jelas salah juga. Maka opsinya yang E. Dengan mention pro ada di paragraf 2 dan 3, lalu cons atau concern di paragraf keempat. Oke, sekarang kita lanjut ke question number 7. Lihat soalnya nanya apa. According to the text, the purpose of budget. Dia tanya tujuan dari budget. Kata kuncinya adalah budget. Coba kita lihat teksnya. Kalau kita skimming teksnya, kata budget pertama kali muncul itu di paragraf ketiga. Nah, di sini pertama kali muncul. Kita baca ya paragraf ketiganya. Another aspect dari smart spending adalah planning. Sebelum membeli sesuatu, it is helpful to make a list or create a budget. Jadi itu sangat berguna, membantu untuk membuat list atau membuat sebuah budget gitu ya. Apa itu budget? A budget adalah simple plan yang menunjukkan bagaimana uang kita comes in and how much goes out gitu. Gimana uang kita itu masuk atau gimana uang kita keluar. Maka kalau dari question nomor 7, udah pasti jawabannya yang C. So how much money comes in and goes out? Sesuai sama di paragraf 3 tadi. Oke, next nomor 8. What is the best summary of the text? Dia tanya summary ya, conclusion. Kalau berdasarkan struktur teks, summary itu biasanya ada di paragraf paling akhir atau last paragraph. Kalau kamu lihat di teks ini, last paragrafnya bahasa apa? Dia bilang di sini kan in short. Maksudnya di sini kesimpulan ya. Kesimpulannya adalah smart spending dan consumer awareness atau kesadaran consumer itu membantu orang-orang membuat better decision, membantu orang-orang membuat keputusan lebih baik dengan their money. Coba kita lihat di opsinya, ada nggak jawabannya? Nah, jawabannya udah pasti opsi E. Smart spending and consumer awareness membantu orang-orang membuat better decision with their money. Ini sesuai sama summary yang ada di paragraf terakhir. Dah, gitu ya. And then next question number 9. Which of the following opinions are supported by strong reasoning or examples in the text? Mana opini di bawah ini yang didukung
oleh alasan yang kuat atau contoh di dalam teks. Oke, kalau soal kayak gini kan ini jawabannya lebih dari satu. Berarti kita harus identifikasikan masing-masing opsi. Yang A, smart spending membantu orang-orang menghindari buying things they do not really need. Nah, ini benar ya. Karena kata smart spending itu sendiri pertama kali muncul, smart spending kata kunci. Kalau kita skimming teksnya pertama kali muncul di paragraf 1. Di sini dia bilang smart spending means using money carefully and with a plan. Jadi kita gunakan uang itu harus dengan hati-hati. Jadi ini opsinya benar. Sesuai sama paragraf 1. Kalau yang B, membeli new clothes or eating out is always a waste of money. Jadi membeli baju-baju baru atau makan di luar itu selalu buang-buang uang gitu kan. Kalau kita lihat kata kuncinya adalah clothes dan eating. Kalau kamu skimming teksnya, kata clothes dan eating itu muncul di paragraf kedua baris terakhir. Di sini clothes, di sini eating. Di sini dia bilang apa? Wants, kata dia di sini kan, adalah hal-hal yang orang lain bisa hidup tanpa itu gitu. Seperti beli baju, ponsel, makan di luar. Nah, berarti kalau yang opsi B kan dia bilang nih, selalu menjadi membuang-buang uang. Nah, ini salah. Nggak sesuai sama paragraf kedua. Paragraf kedua kan cuma ngasih contoh, nggak bilang selalu menjadi menyanyikan uang gitu. Kalau yang C, budget bisa membantu orang-orang save money for their future needs. Ini benar. Karena kan tadi kita bahas juga ya di question nomor 7 yang bilang kalau misalnya budget itu adalah untuk menunjukkan bagaimana uang comes in and comes out, goes out gitu. Kalau yang D, people who spend without a plan are bad at handle money. Orang-orang yang menghabiskan uang tanpa rencana, bad at handling money. Nah, kalau di sini nggak ada ya. Kalau di teks ini nggak ada dibahas orang-orang, nggak ada membandingkan orang-orang yang punya plan sama orang-orang yang nggak punya plan. Jadi ini not mentioned. Jadi jawabannya D itu udah pasti salah. Kalau yang E, students learning money skills will manage their better money better as adults. Kata kuncinya adalah students. Kalau kamu skimming teksnya, kata students itu pertama kali muncul di paragraf ke 1, 2, nggak ada, 3, nggak ada, 4, nggak ada, 5. Di sini dia bilang, students who learn this skill early will be better prepared to manage their money as they go on. Berarti paragraf opsi I ini sesuai sama paragraf ke-5 tadi. Maka jawabannya adalah A, C, and E. Nah, sekarang kita ke nomor 10. After reading the text, sebagai siswa SMA, apa yang bisa kamu lakukan to be considered a smart shopper? Supaya bisa kamu lakukan sebagai smart shopper. Tadi kita udah bahas ya teksnya tentang bagaimana smart spending itu sendiri. Smart spending dimulai dengan pemahaman di paragraf 1 dia bilang kan smart spending adalah menggunakan uang dengan hati-hati. Di paragraf kedua kita dikenalkan apa itu perbedaan needs dan wants. Di paragraf ketiga kita dikenalkan dengan istilah budget. Di paragraf keempat kita dikenalkan dengan kuat lagi kalau kita itu harus menjadi smart consumer. Di paragraf kelima ini dia bahas tentang sekolah, academic context. Di paragraf terakhir kesimpulan. Nah, tadi kita udah bahas teksnya, sekarang kita lihat opsinya ya. Karena ini jawabannya lebih dari satu, maka kita baca satu-satu. Yang A bilang, to be considered a smart shopper, create a list. Buat a list sebelum membeli snacks in the supermarket. Nah, ini juga benar. Kenapa? Sesuai sama budget. Kan budget tadi adalah rencana sederhana buat list sebelum belanja. Di paragraf ke-3. Gitu ya. Kalau yang B, identify the personal needs and versus wants. Benar. Boleh ini benar. Sesuai sama paragraf kedua yang bahas perbedaan apa itu bedanya needs sama wants. Kita kena C, think carefully before purchasing school supplies. Ini juga benar ya. Think carefully berarti kita disuruh jadi smart consumer. Sesuai sama paragraf kelima. Lalu yang E, companies. Kan questionnya adalah consider sebagai smart shopper. Kenapa di sini bahas companies? Maka yang dia salah. Kalau yang I, buying school supply is not necessary. Not necessary jelas salah. Karena school supplies itu adalah kebutuhan untuk siswa. Kan gitu. Oke, berarti nomor 10 jawabannya A, B, and C. Nah, sekarang kita lihat nomor 11. What is the advertisement about? What is the advertisement about? Dia tanya main idea. Nah, karena ini advertisement jadi agak berbeda sedikit bentuknya ya.
Kalau kita baca teksnya, di sini dia bilang, have you ever wonder? Apakah kamu penasaran apa yang pet kamu thinking? Do you want to enhance your understanding of your dog or cat? Profesor Sasta Ewing, seorang leading animal behaviorist gitu ya, will be conducting, akan melakukan sebuah informative workshop yang berjudul Understanding Your Pet. Maka jawaban di sini adalah how to select a pet? No. Grooming and caring for pets? No juga ya, nggak dibahas. Photographing a cat? Kita nggak bahas photographing. A workshop on animal behavior? Yes. Ini benar ya, karena sesuai sama uh, prof, uh, advertisement yang di atas. Yang bilang kalau Profesor Sasta Ewing akan melakukan workshop yang berjudul Understanding Your Pet. Yang ini juga salah ya. Sekarang ke nomor 12 yang bilang who is going to lead this workshop? Siapa yang bakal memimpin this workshop? Dari sini kan nampak. Siapa lagi kalau bukan Profesor Sasta Ewing? Maka jawabannya dodol. Nah, sekarang kita ke nomor 13. Topik di atas bahas apa? Lagi-lagi tanya main idea. Kita bahas paragraf 1 ya. Kalau kamu lihat paragraf 1, di sini ada kata the Chihuahua. Oke, teksnya pasti bakal bahas Chihuahua. Chihuahua adalah anjing yang ukurannya sekecil mainan. Tubuhnya lebih panjang daripada tingginya, kepalanya well-rounded, bentuknya kayak apple, moncongnya itu pendek, lalu with a well-defined stop. Nah, kalau kamu lihat, di sini yang dijelaskan apa? Dia menceritakan kepada pembaca gitu kan, gimana bentukannya si Chihuahua, gimana fisikalnya si Chihuahua gitu ya. Berarti, kalau explaining itu jelas salah ya, karena nggak menjelaskan something. Yang A sama C kita eliminasi. Yang B, D sama E sama-sama bilang menggambarkan. Jadi kalau misalnya adik-adik belajar di sekolah, describing text itu apa sih? Description text. Descriptive text, sorry. Descriptive text itulah teks yang menggambarkan suatu objek sejelas-jelasnya. Nah, kalau dari paragraf 1 kan nampak gini. Kalau misalnya teks ini adalah descriptive text yang menggambarkan suatu objek sejelas-jelasnya. Siapa objeknya? Chihuahua. Apa yang digambarkan? Fisikalnya. Kalau kamu ke paragraf kedua, yang digambarkannya adalah the Chihuahua adalah a good companion dog. Anjing pendamping yang baik. Nah, di sini baru masuk ke sifatnya atau karakter dari si Chihuahua. Maka jawaban nomor 13 itu adalah describing the Chihuahua in the general. Dodo. Kalau yang B salah ya. A toy pet itu cuma bagian dari description-nya kan gitu, bukan main idea utama. Nih, kalau yang I itu salah, kita nggak bahas how to take care of Chihuahua. Kalau 14 dari teks di atas, we know that Chihuahua. Nah gini, lihat ya opsi A. Dia bilang lebih besar daripada semua puppies, semua anak anjing gitu ya. Kalau di sini kata puppies muncul di paragraf 1 baris keempat. Puppies, anak anjing itu punya soft spot, spot lembut gitu di bagian atas tengkorak. Dah, gitu aja kan. Dia nggak ada bilang kalau puppies lebih besar daripada semua puppies. Chihuahua lebih besar dari semua puppies. Jadi yang A salah. Kalau yang B, Chihuahua suka lick its owner face, suka menjilat wajah ownernya. Ini ada nggak ada dalam teks? Kalau kamu lihat, ada ya di paragraf kamu skimming teksnya, kata itu muncul di paragraf kedua, baris keempat dari bawah. Beberapa Chihuahua suka sekali menjilat ownersnya. Maka yang B itu bisa jadi opsi yang benar. Kita lihat opsi C. Chihuahua ada wild yang bisa menyerang human. Sementara di paragraf kedua, dia bilang a good companion dog. Anjing pendamping yang baik gitu ya. Dan enjoy affection, menikmati kasih sayang. Jadi opsi C bertentangan sama teks. Kalau yang D, can be kept in very small area. Very small area itu jadi kata kunci. Di sini very small area muncul ya di paragraf keberapa ini? Ketiga. Di sini dia bilang meskipun Chihuahua itu kecil, bukan berarti mereka bisa tinggal di tempat yang sangat kecil. Maka ini juga salah. Kalau yang E, can carry a lot of things for exercise. Di paragraf terakhir, dia bilang nih, meskipun it is tempting to carry these creatures about, daily work, play can take care of a lot of their exercise needs. Jadi mereka itu butuh exercise needs. Tapi nggak ada bilang kalau mereka tuh harus bawa barang yang banyak untuk exercise needs. Maka opsi ini juga salah, tidak sesuai sama paragraf terakhir. Oke, kita masuk ke soal nomor 15, di mana soal 15 ini adalah soal vocabulary.
Soal vocabulary itu kalau nggak nanya sinonim ya antonim, cuman phrase-nya yang dipakai adalah similar meaning. Kalau antonim itu biasa pakai phrase opposite meaning. Tapi sinonim dan antonim itu lebih sering masuk yang sinonim. Affection itu artinya penuh kasih sayang. Kasih sayang. Mana nih opsi yang maknanya mendekati itu kan itu? Of course, love. Exercises itu olahraga, attraction itu atraksi, protection perlindungan, companion itu pendamping. Maka jawaban yang paling tepat itu yang A. Nah, sekarang kita ke nomor 16. What is the writer trying to inform the readers? Apa sih yang dicoba sampaikan kepada pembaca? Ini question apa? Ini question purpose alias tujuan. Berarti kita harus tahu dulu main idea dari teks apa, baru kita bisa tentukan tujuannya apa. Kalau kita lihat di sini, di paragraf 1, dia bilang di sini kan, situated on steep slopes. Ini dia perkenalannya. Jadi berlokasi di lereng curah, pegunungan, dan hutan yang dekat dengan aliran air. Itu khususnya sangat penting dalam memastikan water flow atau aliran air dan mencegah erosi. Tapi, nah ada kata yet di sini. Dia ini sama seperti however ya. Biasanya main idenya itu setelah however atau setelah yet. Kalau misalnya ada di paragraf 1 kayak gini. Karena kan ini menunjukkan kontras. Jadi statement sebelum yet sama statement sesudah yet kan berbeda. Selama tahun 1980-an, mountain formation atau formasi pegunungan suffer mengalami highest deforestation rate of tropical forest, mengalami deforestasi tinggi di hutan tropikal. Nah, kalau kamu lihat di paragraf kedua, dia bilang apa? When the forests are cut down, ketika hutan ditebang gitu ya, less moisture is evapotranspired into atmosphere resulting in the formation of few rain clouds. Nah, ini kan dia bahas apa, Dek? Ini dia bahas penggunaan hutan. Deforestation itu kan penggunaan hutan. Di situ paragraf kedua dia bilang ketika hutan-hutan dipotong, dihabiskan, dibabat gitu ya. Berarti ini bahas deforestation gitu ya. Dia bilang apa di paragraf kedua? Bisa membuat formation of fewer rain clouds. Jadi apa ya di sini curah hujan lah maksudnya ya. Curah hujannya itu bakal lebih sedikit. Decline in rainfall. Jadi curah hujan itu bakal berkurang. Berarti yang dibahas adalah impact of deforestation. Walaupun erosion tadi muncul di paragraf 1, tapi ini bukan main idenya. Decrease in rainforest itu adalah bagian dari impact deforestation. Excessive exploration of forest, no. Kita nggak bahas eksplorasi. Isu several tropical forest, no juga ya. 17, paragraf 1 dan 2 itu related in that paragraph 1. Oke, maksudnya adalah paragraf 1 bahas apa, paragraf 2 bahas apa. Ini juga organization of the text. OOT lah ya kakak bikin ya, organization of the text. Paragraf 1 bahasa apa? Tadi udah bilang ya. Paragraf 1 memperkenalkan kepada kita ada sebuah masalah di sini. Masalahnya apa? Kalau mountain formation itu mengalami highest deforestation rate of tropical forest. Di paragraf kedua, kita dikasih tahu impact-nya. Impact-nya kan, lalu di sini dikasih contoh. Today Madagascar, kata dia kan. Hari ini Madagascar juga mengalami treeless desert, berarti kekeringan ya, kayak gurun tanpa pohon gitu. Lalu di sini juga ada masukan Kolombia, kemudian ada juga contoh lain dari Malaysian capital of Kuala Lumpur. Maka jawaban nomor 17 itu yang mana kira-kira? Argue the meaning of tropical forest of which facts are put in. Dia tidak argue ya, dia present. Bukan argue, bukan menentang, tapi dia present, menyajikan. Explores penyebab dari erosi jelas salah karena kita nggak bahas erosi, kita bahas deforestation. Kalau yang C, presents problem in tropical forest, di mana dicontohkan di paragraf kedua. Nah, ini opsi paling benar. Tadi problemnya apa? Deforestation. Contohnya apa? Madagaskar, Kolombia, dan Malaysia. Yang di salah, kenapa? Karena di sini which answer given in paragraph, yang jawabannya diberi di paragraph. Jawaban apa? Gitu ya. Karena kan dia ngasih impact gitu. Kalau yang E, provides detailed idea. Not detailed idea, cuman present problem. 18 kata it's di paragraf kedua ditujukan kepada siapa? Ini soal namanya pronoun reference. Soal yang paling sedikit waktunya, paling enak lah dikerjai. Kata it's di paragraf kedua. Ini paragraf 1, di sini nggak ada it's, itu di atas ya.
Nah, it's di paragraf kedua itu ada di baris keberapa nih? Kita cari dulu. In the word international beauty, ini dia. Nih ya dek ya, it's di sini ditujukan ke siapa? Berarti kita kalau kayak gini kata kuncinya satu kalimat sebelumnya aja dibaca. Satu kalimat sebelumnya itu dari kata Colombia. Colombia itu dua kali gitu. Fresh water reserves itu. Oke, Colombia itu adalah eh, punya cadangan air segar terbanyak di dunia kedua gitu maksudnya. Has fallen lalu menurun ke angka 24 ke peringkat 24 karena deforestation-nya yang ekstensif. Berarti nya di sini ditujukan kepada Kolombia. Maka jawabannya yang A. Nah, sekarang lihat nomor 19. The following will certainly occur jika rate of deforestation increasingly takes place in Kalimantan. Kalau kita skimming teksnya tadi, nggak ada kata Kalimantan sama sekali. Tapi kita harus jawab berdasarkan teks gitu ya. Di bawah ini akan terjadi gini. Jika rate dari deforestation atau tingkat dari penggunaan hutan itu meningkat di Kalimantan. Kecuali. Berarti kita cari yang salah. Yang landslide will take place more frequently. Nah, ini benar ya. Ini benar. Berarti bukan ini jawabannya. Karena kita kan cari yang salah. Ini benar. Kenapa? Karena ada di paragraf 1 yang bahas kalau erosi itu penting. Untuk mencegah erosi itu penting di sini. Di paragraf 1 baris ketiga. Landslide itu kan sama seperti erosi ini. Kalau yang B, rate of rainfall itu kan berkurang. Nah, ini jelas. Karena dibahas kan di paragraf kedua. Yang C, temperaturnya akan meningkat signifikan. Kekeringan itu kan berarti temperatur meningkat ya. Ini juga jelas di paragraf kedua. Wow, kalau yang D, biodiversity di forest akan berakhir. Kalau kita skimming tadi teksnya, nggak ada menyebutkan kata biodiversity di sini juga nggak ada. Berarti jawaban yang salah itu yang D. Gitu ya, berarti jawaban nomor 19 itu dodol, karena kan exit. Kalau yang I, water rationing itu akan lebih sedikit. Nah, ini benar ya, sama seperti kekeringan. Ini kan maksudnya kekeringan. Desert tandus tadi ya, ada di paragraf ketiga yang bilang decline in rainfall and increasing desiccation, meningkatkan kekeringan. Maka jawaban nomor 19 itu dodol. Nah, sekarang ke nomor 20. Dia tanya writer's attitude toward deforestation. Kalau kita tadi lihat, positif udah pasti nggak ya? Karena eh, eh, outer di sini adalah negatif. Ini udah pasti nggak. Ignorant itu kan berarti nggak peduli ya. Nah, ini juga pasti enggak. Acuh itu sama seperti ignorant. Jawabannya antara worry sama concern. Teks tersebut, sikap penulis di situ kan menunjukkan kekhawatiran terhadap forest yang yang kalau misalnya deforestation itu terus terjadi, bakal menyebabkan kekurangan curah hujan dan pada akhirnya kekeringan, kan gitu. Nah, worry itu khawatir, concern itu khawatir. Apa bedanya? Kalau worry itu adalah kekhawatiran yang didasari oleh emosional. Sementara concern itu adalah kekhawatiran yang didasari oleh analytics gitu ya. Analisis, sorry, atau informatif. Maka jawabannya udah pasti concern. Nah, sekarang kita ke nomor 21. Di sini dia bilang kan, the examples provided in paragraph 2, clarified it. Oke. Contoh yang disediakan di paragraf kedua, mengklarifikasi apa? Kan gitu ya. Kalau kita lihat di paragraf kedua, ini paragraf 1, ini paragraf kedua, di sini dia bilang contohnya itu ada di mana tuh? Example. For example, di sini ya, Dek ya. Nah, coba kita baca satu kalimat sebenarnya. Perhaps the most obvious one katanya. Yang paling jelas gitu ya. Yang paling jelas adalah penampilan. Apa penampilan apa? Penampilan kemis alias kimia ya. Material itu bisa diklasifikasikan sebagai solid, liquid, sama gas. Dengan beberapa mix type sebagai contohnya nih, mud itu bisa jadi solid, lumpur bisa jadi solid. Liquid material dan steam itu bisa jadi liquid atau gas material. Jadi maksudnya apa di sini? Dia bilang material itu diklasifikasikan menjadi tiga, solid, liquid, gas. Nah, kemudian kalau misalnya mixed types itu bisa mat itu lumpur bisa jadi solid, liquid sama steam bisa jadi liquid atau gas. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang dodol.
Dimana chemistry materials itu punya klasifikasi yang lebih complicated, lebih kompleks. Kalau yang A salah kita nggak cuma bahas liquid tadi kan? Kalau yang B salah kita nggak cuma bahas gas. Yang C kenapa salah kita nggak bahas differently? Iya, iya, maksudnya kan chemisnya tadi kan memang differently klasifikasinya. Tapi di sini materials di chemis should be classified, harus diklasifikasi berbeda. Klasifikasi kan itu pengkelompokan yang beda-beda. Jadi kata ini nggak perlu lagi. Kurang tepat ya. Yang D ini lebih tepat. Yang E jelas-jelas kita nggak bahas taksonomi. Kalau nomor 22, paragraf kedua, exemplifies the idea about classification bahwasanya gitu ya. Contoh mencontohkan ide tentang klasifikasi bahwasanya gitu. Tadi kita udah dibahas di sini ya. Kalau misalnya contohnya adalah matte being solid, liquid material, and steam liquid gas material. Nah, di sini juga bilang appearance could enable us to subdivide our main classification group a little further. Appearance itu juga bisa dibagi ke dalam beberapa klasifikasi, kata dia. Solid mungkin green, black, powder. Namun di sini ada kata nih. However, kita segera sadar bahwa many probably quite different materials. Jadi ada banyak material yang berbeda. Meskipun appearance-nya sama, penampilannya sama gitu. Contohnya apa? Udara sama karbon monoksida itu sama-sama gas. Sama-sama colorless, sama-sama odorless gas. Tapi kita nggak bisa jadikan mereka dalam satu grup. Karena mereka berbeda, kan gitu. Maka yang nomor 22 paling benar adalah yang bola. Appearance is not a useful basis in chemistry. Gitu. Walaupun penampilannya sama, tapi kan itu belum tentu sama. Gitu. Makanya dia jawabannya yang paling benar yang bola. Kalau 23, kalimat chemists are no exception. Chemists are no exception. Ini soal apa? Soal restatement. There are two different statement atau there are two different phrases but have the same point. Itu jadi kalimatnya adalah chemist itu tanpa pengecualian. Maksudnya di sini adalah kimia juga termasuk. Kalau kamu baca konteks teksnya, di paragraf 1 dia bilang di sini kan setiap orang tuh punya grup, bahasa aja punya grup. Ada verb, ada noun, ada dan lain-lain. Lalu kata itu sendiri ada phrase, ada clause, ada sentences gitu. Jadi dia ngasih pengelompokan gitu ya, contoh-contoh kayak gitu. Baru masuk ke paragraf kedua yang fokus pembahasan cuma di chemis. Chemis juga, chemis are no exception. Maksudnya chemis itu juga termasuk. Jadi bukan cuma language, word di atas, tapi kimia itu juga termasuk gitu. Maka nomor 23, jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Chemis juga diklasifikasikan dengan kriteria tertentu. Gitu ya. Next, nomor 24. Paragraph following the passage more likely deals with the classification of. Kita nggak bahas flora fauna, kita nggak bahas human sounds, kita nggak bahas human behavior, kita nggak bahas word sama phrases. Jadi jawabannya udah pasti liquids and gases. 25, gimana does the author organize the ideas? Tadi kita udah bahas ya. Kalau di teks ini, paragraf 1, dia present beberapa contoh dari orang, bahasa, kata, kemudian kalau kamu lihat lagi, ada juga botanis di sini, zoologis, ya kan, zoologis, lalu di sini dia ditekannya bahwa classification itu memungkinkan kita untuk keep hold of more information based on the right data. Lalu di paragraf kedua, fokusnya cuma di chemist alias di kimia. Lalu dia present contoh, contoh dan present klasifikasi dan contoh dari chemist. Maka jawaban nomor 25 yang paling benar. Nah, kalau kita lihat sekilas, mungkin jawabannya C. Karena different ways of classifying. Tapi kata interpreting itu bikin salah. Interpreting itu adalah membuat pemaparan dari sudut pandang emosional. Jadi dari POV sendiri. Kalau dari teksnya kan enggak. Ini kan dia ngasih informasi kepada pembaca, not emotionally kan gitu. Maka jawaban opsi C salah. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Meletakkan main idea dengan contoh. Main idenya apa tadi? Chemis ya. Di atas sudah dikasih contoh. Di atas dikasih contoh classifying kan. Di atas
classifying, di paragraf 1 ada contoh-contoh, di paragraf 2 fokusnya di chemis, lalu di paragraf ketiga itu baru ada contoh dari chemis tadi. Ada solid, ada liquid, ada gas, kemudian kalau mixed type ada lagi macam-macamnya, appearance juga ada lagi macam-macamnya. Gitu. Maka jawaban paling tepat yang ayam. Nah, sekarang kita ke question nomor 26. The common theme underlying what passages above is. Common theme, tema umum yang menggarisbawahi kedua teks. Ini soal apa? Ini soal yang tanya relationship atau hubungan dari kedua teks. Apa sih hubungan dari kedua teks di atas? Berarti kita harus tahu main idea teks 1 apa, main idea teks 2 juga apa, kan gitu. Nah, kita lihat teks 1. Sekolah itu penting karena pertama, makes communication with diverse people essential. Communication with diverse dengan orang-orang yang beragam. As parents do not choose where their children go, and secondly, homeschooling and extra. Nah, di sini dia bilang kan sekolah itu penting. Pertama, karena bisa melakukan komunikasi dengan orang yang beragam. Nah, di sini ada kata secondly. Berarti kedua, homeschooling berarti kalau ini maksudnya adalah ini sekolah formal berarti ya. Yang di sini adalah sekolah formal, di sini baru spesifik ke homeschooling. Homeschooling activities connected to it cannot bring, kata dia, nggak bisa membawa diversity. Nah, berarti teks di 1 bahas perbedaan atau gimana sekolah menyajikan communication with diverse people in social, sementara homeschooling tidak, kan gitu. Kalau kamu lihat di paragraf kedua, di sini dia bilang, oke, ini pembahasan tentang parents ya. Kalau paragraf ketiga, not only that, kata dia, I think it nonsense that homeschooling should some people get rid of diversity. Lagi-lagi bahas diversity. Di mana homeschooling itu nggak punya diversity dari socialization in sports teams or other clubs. Dan berarti maksudnya di teks ini adalah sekolah itu penting karena bisa melakukan communication dengan diverse people essential. Sedangkan homeschooling tidak menawarkan itu. Nah, lalu di paragraf ketiga dia ngasih contoh. Contohnya adalah sports team. Jadi anak-anak itu kan nggak akan dapat anak-anak yang homeschooling nggak akan dapat diversity from socialization kalau di homeschooling. Jadi didapatnya itu kan dari sekolah biasa, sekolah umum atau formal. Itu kata teks 1 atau passage A. Dan sekarang kita bahas passage B. Dia bahas apa? Passage B bilang, children can perhaps be best described as beings of potential during their school years. Jadi anak-anak best describe-nya yang jadi potensial itu selama masa sekolah. Jadi potensial berarti talenta atau bakat anak-anak itu paling bagus dideskripsikan, paling bagus ditelaah gitu ya, atau diidentifikasikan itu di masa sekolah, kata dia di sini. Lalu kalau di paragraf kedua, dia bilang di sini kan under the homeschooling system, orang tua itu bisa menjadi exclusive mentor untuk anaknya. Tapi ini bisa jadi masalah. Meskipun orang tua itu umumnya aware terhadap apa yang anaknya bisa, evaluasi mereka bisa saja salah. Nah, lagi-lagi ya, Dek, kalau di sini di teks 1 tadi tentang diversity, di teks 2 dia bilang apa? Bakat atau potensi. Potensi anak itu paling best describe-nya itu di school years. Sementara kalau homeschooling kan orang tua jadi exclusive mentors. Ini bisa jadi masalah karena bisa saja evaluasi mereka salah. Gitu. Berarti nomor 26, the common theme underlying what passages above is, of course, jawabannya yang A, formal school dan homeschool education. Kalau yang di bukti beberapa masalah. Kita nggak bahas masalah ya, kita hanya bahas tentang kelebihan dari formal school dan kelemahan dari homeschooling. Bukan masalah yang terjadi pada homeschooling. Kalau yang C, argumen yang menentang homeschool education practice. Argumennya menyajikan kekurangan dari homeschooling yang nggak dapat diversity sama mungkin saja evaluasi orang tua salah dalam mengidentifikasi potensi anak. It's not about practice homeschooling yang harus ditentang. Jadi yang C juga salah kan gitu.
Kalau yang di alasan mengapa homeschooling harus dieliminasi, kata eliminated ini juga salah, maknanya jelas sangat berbeda dari pembahasan yang ada di teks. Sedangkan yang I, failure which is associated with homeschooling. Enggak ya, enggak ada, not mentioned at all. Jadi di teks sama sekali nggak bilang kalau kegagalan itu karena homeschooling. Ini juga jelas salah. Kak izin minum sebentar ya. Oke, kita lanjut ke nomor 27. Sekarang perhatikan questionnya. Which of the following statements reflects the fact mentioned in either passage above? Oke, dia tanya detail. Eh, dia tanya detail information ya, Dek. Detail information. Dia tanya mana fakta yang disebut di salah satu passage. Kita lihat yang A. Parents memainkan sebuah peran sebagai private guru, private teacher maksudnya ya. Kalau dari passage B, di sini dia bilang apa? Orang tua itu jadi eksklusif mentor. Mentor, bukan private teacher. Kan homeschooling belum tentu teachernya itu harus parents gitu ya. Salah. Kalau yang di sports teams itu adalah bagian dari social unit. Nah, kalau kita lihat kata sports tadi muncul di paragraf teks 1, paragraf 3. Di sini dia bilang kan, not only that, I think it nonsense that homeschooling should somehow get rid of diversity from socialization in sports. Berarti jawaban D itu benar. Karena faktanya tertera di teks 1 paragraf terakhir. Gitu. Kalau yang si anak-anak adalah individual ya, dengan kapasitas bawaan, maksudnya dengan bakat dari lahir gitu. Kata inborn itu nggak ada. Bakat tadi kan dibahas di dalam PSHB, potensial di sini kan. Dia bilang di sini potensi anak-anak itu paling bagus di describe di school years. Lalu selanjutnya dia nggak ada bilang kalau misalnya bakat anak-anak itu memang udah ada sejak lahir, inborn capacity. Jadi statement ini tidak ada di teks 2 atau passage B. Sedangkan yang di joining a social club adalah matter of wish to partake, not wish. Itu kan socialization yang harus dilakukan untuk anak-anak ya, bukan wish. Wish itu bikin salah. Kalau yang I, interacting with other individuals itu sangat penting. Interacting with other individuals. Dia bilang di sini, school itu penting. Kenapa? Karena pertama bisa communication dengan diverse people social. Jadi makna yang I itu tidak mewakili teks 1. Maka yang I juga salah. Nah, sekarang kita ke nomor 28. Ide di passage B yang berbeda dari passage A. Kalau misalnya di nomor 26 dia tanya hubungan dari kedua teks alias kesamaan dari kedua teks, di nomor 28 dia tanya apa yang dibahas di passage E yang berbeda dengan pembahasan yang ada di passage apa yang dibahas di passage A yang berbeda dengan dibahas passage B. Jadi kita udah tahu ya, teks 1 fokus utamanya adalah di diversity yang didapat anak-anak dari sekolah, sedangkan homeschooling enggak. Sementara yang passage B, kita di sini kita bahas potensial atau talent yang dimiliki anak-anak itu lebih bagus best describe-nya itu di sekolah. Nah, orang tua itu evaluasinya bisa saja salah. Maka nomor 28, wrong assumption about homeschool education and homeschooling. Di sini home, di sini home. Kan di teks tadi bahas formal school, lalu wrong assumption. Kita nggak bahas asumsi-asumsi salah ya. Ini salah. Kita bahas apa tadi? Kelebihan yang didapat dari school, kelemahan yang didapat dari homeschooling. Kalau yang B, parents' personal preference to a certain type of school for their children. Di idea di passage B yang berbeda, ya bahwa di passage A bahas apa? Parents personal preference to certain type of school. Oke. Kata preference itu tadi ada di paragraf kedua. Oke, select.
select, preference sampai sama ya. Jadi di sini dibilang orang tua masih memilih sekolah untuk anak-anaknya basis of common values, culture, and achievement. Di basis common values, budaya, dan juga pencapaian. As such, public school seperti sekolah-sekolah negeri gitu. Nomor 28 tadi, opsi B, dia bilang kalau passage A bahas routine time of school for the children. Nah, ini bukan main idea ya di teks 1 atau passage A. Maka yang B enggak. Karena ingat tadi teks 1 fokusnya adalah di diversity yang didapat anak-anak dari sekolah. Maka jawaban opsi C itu lebih tepat. The need to join social events ada di paragraf ketiganya, not diversity the unschoolers see. Jadi yang dibahas di passage C adalah kebutuhan untuk social events, untuk menciptakan sosialisasi atau komunikasi yang beragam. Nah, diversity itu tidak dicari oleh homeschooler 6. Jadi homeschooling itu nggak akan dapat yang namanya diversity. Kalau yang di orang tua limited understanding of their children, potential and talents. Ini nggak ada ya, bertentangan juga sama passage B. Lagian yang ditanya adalah passage A. Yang E, thought that schools are medium for individuals to social free. Di teks 1 berulang kali bilang die first, not freely. Maka opsi E juga salah. Jawaban 28 itu opsi C. Sekarang kita masuk ke 29. The best summary of passages is. Oke, ini lagi-lagi ya. Relationship. Hubungan dari kedua teks. Gitu. Yang A, there is no rational support to believe education at home and at school. There is no rational support. Ini salah. Nggak ada alasan atau yang rasional. Salah ya. Teks 1, teks 2 kan tadi discuss teksnya itu berdasarkan rasional. Kenapa pula dia bilang irasional di sini kan? Kalau yang B, orang tua dan teachers membuat inaccurate evaluation on children. Nah, ini benar. Tadi kan di passage B dia bilang nih, kalau misalnya evaluasi orang tua bisa saja tidak tepat. Nah, ini benar, tapi hanya mewakili passage B. Namanya relationship harus mewakili teks 1, teks 2, passage A, passage B. Maka yang opsi B yang tepat. Kalau yang C, anak-anak itu tumbuh their ways dengan cara mereka sendiri untuk develop their talents and personality. Iya, ini jawaban paling benar ya. Anak-anak tumbuh their ways. Ini mewakili teks 1 melalui school atau diverse yang ditekankan di teks. Lalu develop their talents, pembahasan talents dan personality ini ada di teks 2 alias di passage B. Maka opsi C itu yang paling benar. Sedangkan yang di schools are the right medium. Schools adalah medium paling benar untuk sosialisasi. Tapi orang tua itu masih selektif. Still selective. Ini cuma ada di pembahasan passage A alias teks 1. Tidak ada di pembahasan teks 2. Sedangkan yang I, ide dari sekolah, ide yang ada di sekolah dan di homeschool learning itu salah. Nah, statement ini terlalu negatif ya. Tidak sesuai sama teksnya. Maka jawaban yang I juga salah. Oke, we go up to the last number atau question nomor terakhir. Jika seorang tua tidak mampu mengidentifikasikan child's talent atau talenta anak, bakat anak secara komprehensif, a homeschool child's basketball talent will. Nah, kita dikasih sebuah case. Di sini kita dikasih case. Lalu kita harus jawab berdasarkan teks. Case-nya apa? Ada orang tua yang nggak mampu mengidentifikasikan bakat anak-anak secara benar gitu ya. Bakat anak secara benar. Nah, tapi anaknya homeschool. Jadi, kalau dia punya bakat di basketball, apa yang akan terjadi? Kata talent itu muncul tadi di passage B. Paragraf ke-2. Sekarang kita lihat teksnya. Passage B, paragraf ke-2. Di sini dia bilang apa? Ya. Di sini dia bilang, under the homeschooling system, parents become much more exclusive mentor untuk anak-anaknya. Ini bisa jadi problematik, meskipun orang tua itu sadar dengan apa yang anaknya bisa, tapi evaluasi mereka bisa saja kurang tepat. Gitu ya.
Di sini juga bilang di paragraf ketiga. This could be for a number of reasons. Jadi ini bisa saja karena beberapa alasan. Pertama, itu ini it may be itu mungkin karena fakta bahwa anak mereka itu utamanya terlihat di home environment. Oke. Alasan pertama kenapa evaluasi orang tua itu salah, mungkin karena pertama adalah orang tuanya itu kebanyakan home environment atau lingkungan rumah saja kan gitu, limiting their chance to show off their potential, jadi membatasi kemampuan anak-anak dalam show off their potential in other situation. Maka jawaban paling tepat, apa yang terjadi kalau anak-anak orang tua kurang mampu mengidentifikasikan child's talent sedangkan anaknya punya bakat basketball? Jawabannya yang ah, masih tetap still grow in, tapi dia butuh partake atau partisipasi di dalam basketball team itu sendiri kalau mau berkembang lebih jauh. Kalau grow normally jelas salah karena kan homeschool kan. Dia cuma dapat sosialisasi di rumah saja. Never be reveal ini juga salah gitu. Kan dia latihan sendiri ya kalau homeschool itu. Kalau misalnya kan dia bisa latihan di rumah sendiri gitu. Kalau yang D, grow later and later it may stop growing at all. Stop growing at all itu bikin salah. Sementara yang I, remain undeveloped, udah pasti nggak berkembang, ini juga salah. Opsi E adalah yang paling benar. Oke, adik-adik, question nomor 30 itu question terakhir dan menutup perjumpaan kita hari ini. Thank you so much for today. Rajin-rajin belajar bahas soal readingnya. Semoga TK-nya dapat hasil yang maksimal. Oke, saya akhiri. See you kapan-kapan adik-adik. Semangat.